Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban Talk in Detail. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dengan Bapak Irwan Fauzi Ridwan MESY. Benar? Iya. Alamat di Jalan Sambong nomor 101. Jabatan Kak Prodi Ekonomi Syariah. Pendidikan SD Muhammadiyah, SMP Al Furqon, SMA Darussalam, S1 STIN Malang, benar Iya. Pak? Ngambil prodi apa di STIN Malang? Ekonomi Islam. Ekonomi Islam Ekonomi juga, Islam. Masya Allah. Terus S2 UIN SGD Bandung sama? Sama ekonomi syariah, beda Ekonomi syariah. nama saja. Beda nama saja. Oke, moto hidupnya khairun nas anfauhum linnas. Apa itu Iya. Pak maksudnya Pak? Ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Oh betul sekali, kita harus bermanfaat bagi orang lain ya Pak ya, khususnya Iya, untuk amin. masyarakat kita. Amin. Nah sekarang Bapak jabatannya jadi Kak Prodi Ekonomi Syariah. Nah kan mayoritas di Indonesia ini kebanyakan Muslim ya Pak ya. Iya. Tapi orang-orang tuh belum paham apa itu ekonomi syariah itu. Nah, coba Pak agak dijelaskan ya Pak. Beri pemahaman biar orang-orang tuh tahu gitu ekonomi syariah itu seperti apa. Saya kira secara prinsip ekonomi syariah itu ya ekonomi seperti biasa, hanya memang pada landasannya itu berlandaskan Quran dan Sunnah gitu ya. Perbedaannya di sana saja, dalam arti bahwa dalam melaksanakan atau aktivitas juga aktivitas berekonomi itu harus berlandaskan nilai-nilai yang ada dalam Quran dan Sunnah. Seperti itu, saya kira simpelnya seperti itu. Simpelnya seperti itu ya Pak. Ciri khas dari ekonomi syariah itu seperti apa Pak? Ciri khasnya dari jurusan-jurusan yang lain gitu, ciri khasnya itu apa? Dibandingkan dengan yang lain. ada di STI gitu Iya. ya. Contohnya seperti via inilah gitu. Seperti saya ya. Apa itu Ya, Pak? mungkin menurut saya sih lebih energi, lebih apa sih, kece-kece lah gitu. Asik, kece-kece. Emang ekonomi syariah itu sangat kece-kece, apalagi di STAI. Jadi sangat suit for milenial gitu ya. Kak prodinya juga milenial tuh, masih muda lagi. Kelihatannya masih muda gitu. Iya Pak. Untuk sekarang Pak, Bapak fokusnya apa nih selain di dosen gitu? Selain dosen, Iya. kemudian saya juga ada ya semacam bisnis lah gitu. Bisnis apa juga itu Pak? Satu di bidang pendidikan juga, sebenarnya di musik gitu ya. Musik, wow. Musik, rekaman dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada juga kuliner. Kuliner, wah ya. tuh untuk yang pencinta kuliner nih ke Bapak nih. Kuliner apa tuh Pak? Jadi kita ada produk roti gitu ya. Roti bluder ya? Iya. Iklan sedikit ya, Kamasagi. Iya, Kamasagi. Itu gimana tuh Pak awal bisnis terus ngediriin sekolah musik? Sekolah musik kan Pak? Bukan? Iya, sekolah musik itu yang jadi awal pertama ngediriin itu tuh gimana Pak? Perjuangannya? Sebenarnya kalau sekolah musik dulu mulai di Jakarta. Kebetulan saya sempat tinggal di Jakarta gitu ya. Kemudian ada teman saya kebetulan di musik, dan ya banyak teman-temannya yang kemudian juga berkecimpung di bidang musik, dan saya juga di bisnis gitu ya. Kita kolaborasi dalam, kenapa kita nggak kolaborasi dalam membuat sekolah bisnis gitu ya, sekolah musik gitu ya, sekolah musik. Dan akhirnya ketika saya pindah ke Tasik, berlanjut gitu di Tasik sekolah musik itu. Awal mula itu roti bluder itu gimana tuh Pak? Nah, kalau roti bluder saya kira ini adalah berkah Covid gitu ya. Oh, berkah COVID. Kemarin ada pandemi ya Pak, Ya, ada mengisi kekosongan waktu. Nah, gitu kalau ya, biasanya kan kita ke kampus gitu Iya. ya, ngajar tatap muka langsung. Ini kita isi dengan buat bisnis baru lah gitu ya. Siapa tuh Pak yang cari ide buat bikin kue itu? Ya kebetulan saya sih kerjasama juga dengan
mantan pacar saya gitu ya. Masya Allah, dengan mantan silaturahmi Mantan ya. pacar ya. Nggak ini. Ya istri saya sih. Oh, istri Bapak mantan pacar ya. Macam-macam pikirannya. Duh, pikiran saya banyak kemana-mana nih. Mantan pacar ternyata istrinya, iya kerja sama ya. Gimana caranya biar ekonomi terpenuhi apa ya, kebutuhan terpenuhi juga. Terus selain itu ada lagi Pak, itu yang sekolah musik muridnya udah banyak Pak atau? Ya lumayan lah. Kebetulan kalau masa Covid ini memang agak menurun juga karena kan ada juga yang kemudian dilarang untuk kursus gitu ya. Karena ya khawatir juga orang tuanya mungkin dengan keadaan anak-anaknya. Selain itu juga kita memang ada rekaman juga gitu ya, studio rekaman gitu. Jadi kalau ada yang minat ya silahkan datang ke Musikaisa. Nah, tuh buat iklan kalian lagi, ya, iklan lagi. buat kalian yang mau sekolah musik yang ingin masuk tuh ada Pak Irwan nih, Kak Prodi Ekonomi Syariah. Bapak kalau di bidang musik suka musik apa? Nyanyi? Saya di gitar gitu ya. Kalau di gitar. Ya kalau nyanyi mungkin harus banyak editingnya gitu ya, agak. Bisa tapi nyanyi Pak? Kalau dipaksa bisa lah. Ya, silakan atuh. Oh enggak. Khusus di kamar mandi. Oh, khusus di kamar mandi biar suaranya bagus ya. Oke, kembali lagi ke pembahasan untuk ekonomi syariah nih ya Pak. Menurut Bapak nih, dengan kondisi kita yang saat ini, yang corona ini, pandemi ini secara global, terus gimana nih Pak menurut Bapak? Saya kira kalau kita lihat ekonomi dalam perspektif saat ini, saya kira menjadi sebuah pencerahan juga bagi kita gitu, atau semacam potensi besar gitu ya. Karena kalau kita lihat juga statement dari presiden atau wakil presiden Pak Ma'ruf Amin, kemudian juga Menteri Keuangan itu terkait dengan ekonomi syariah, saya kira lebih pada ada semacam statement yang menyatakan bahwa Indonesia itu akan menjalankan sistem ekonomi syariah. Kenapa demikian? Karena memang potensinya besar gitu ya. Sekarang dunia itu sedang booming industri halal gitu ya. Kalau dulu ada mode halal gitu ya, ada fashion gitu ya. Kemudian juga ada food, halal food gitu ya. Bahkan mungkin nanti ada semacam sudah ada juga investasi halal gitu, misalnya ada saham syariah. Jadi banyak komponen-komponen yang atau instrumen-instrumen yang saya kira mendukung untuk dilaksanakannya sistem ekonomi syariah. Ditambah juga saya kira kalau melihat potensi gitu ya, memang Indonesia itu kan Muslim terbesar gitu ya. Jadi ada sekitar 87,2% penduduk Indonesia itu Muslim gitu. Artinya ada sebesar 229 juta orang Muslim gitu di Indonesia. Artinya potensinya itu sangat besar. Dan di dunia juga cukup besar ya, diperhitungkan. Tapi faktanya memang Indonesia itu ketika berbicara industri halal itu hanya sebatas atau memiliki peringkat ke-10 gitu ya. Masih kalah jauh dengan Malaysia. Sekarang masih juaranya itu Malaysia. Kenapa tuh? Saya kira nah itu mungkin ini terkait dengan kebijakan juga, pada potensi sudah besar, saya katakan tadi sudah besar. Nah, kalau di Malaysia itu kan contoh berbicara mengenai perbankan syariah saja mungkin itu mereka sudah 50-50 gitu sekarang. Sementara kita untuk mencapai perbandingan konvensional dengan syariah saja sangat sulit untuk mencapai 5% gitu. Nah, artinya bahwa perlu kebijakan-kebijakan, dan alhamdulillah di tahun ini saya kira muncul kebijakan seperti itu gitu ya. Ada semacam lebih melirik pada potensi industri halal gitu ya, di Indonesia yang cukup besar. Dan juga ini potensinya Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa ada sekitar 61% potensi besar kalau ekspor gitu ya, kita laksanakan di tahun ini gitu ya. Jadi artinya bahwa untuk menanggulangi dampak
dari COVID itu yang kemudian kita mengalami semacam resesi karena di bawah 0% gitu ya pertumbuhannya, sekitar 5% mungkin minusnya gitu ya. Artinya upaya untuk menggalakkan ekonomi syariah atau industri halal, bahkan Indonesia berencana menjadi atau mempunyai tekad menjadi international hub atau semacam pusat industri halal dunia gitu ya. Nah, mungkin mulai dari aturan-aturan semacam badan penyelenggara produk halal gitu ya. Produk halal juga sudah ada, kemudian juga ya banyak instrumen-instrumen lainnya gitu ya. Juga mungkin sekarang sudah disiapkan juga semacam tax holiday loans gitu ya untuk industri halal gitu ya. Jadi ada semacam privilege bagi industri halal untuk melakukan kreativitas dalam bidang bisnis gitu ya, di industri halal gitu ya. Oh, itu saja ya Pak ya. Terus masalah yang terjadi di pendidikan kita itu cuma itu saja Pak, yang masalah pendidikan ya. Tadi saya nggak ke industri pendidikannya gitu, pendidikan. Jadi industri pendidikannya. Saya kira kalau di pendidikan memang kita lihat lebih pada ada semacam upaya adaptasi gitu ya. Hanya adaptasi saja gitu. Sinkronisasi antara kondisi sekarang yang COVID ini, saya kira kan tidak memungkinkan untuk tatap muka misalkan secara langsung. Nah, ini ada kendala-kendala terkait pendidikan, di mana kan untuk mengubah perilaku dan akhlak dan sebagainya gitu, termasuk cara berpikir, kemudian membangun semacam critical thinking, problem solving, kolaborasi, itu saya kira harus kadang untuk merubah cara gitu ya, pola atau cara metode untuk menyampaikan ataupun membuat perubahan dari peserta didik gitu ya. Nah, ini juga karena berubah media gitu. Nah, ini agak semacam sedikit hambatan gitu ya. Belum termasuk semacam kuota lah atau dan sebagainya gitu. Ya, sinyal juga yang di daerah, saya kira lebih ke teknis saja saya kira ininya, hambatannya gitu. Terus Bapak kan sekarang jadi Kak Prodi Ekonomi Syariah ya Pak ya. Iya. Nah, perjuangan Bapak dari A sampai sekarang ini gimana nih untuk mencapai ke Kak Prodi Ekonomi Syariah? Apa ini cita-cita Bapak ingin jadi Kak Prodi Ekonomi Syariah atau bagaimana gitu perjuangannya? Saya kira jadi Kak Prodi itu bukan satu cita-cita juga gitu. Bukan sehingga tidak perlu perjuangan juga gitu, karena saya terus terang saja memang tidak pernah mengajukan untuk menjadi Kaprodi Ekonomi Syariah gitu sejak saya diangkat di periode pertama juga yang sekarang, karena saya kira itu bagian dari amanah saja yang harus saya lakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Seperti itu saja saya kira. Iya, dulu Bapak cita-cita pengen jadi dosen atau jadi apa gitu Pak kalau dulu? Nah, dari kecil bahkan kan saya orang tua gitu guru ya, pengajar, dosen juga gitu ya. Nah, saya seringkali waktu itu diminta untuk kuliah di tarbiyah gitu. Saya tidak pernah mau gitu ya. Kenapa tuh Pak? Tidak pernah, saya tidak mau jadi guru gitu ya. Nah, mungkin nggak tahu berkah atau kualat juga ini saya akhirnya jadi dosen juga. Nggak mau jadi guru, masuk ekonomi ataupun mungkin dosen. Kadang saya ingat satu kiai saya gitu ya, ketika di pondok gitu ya. Saya sudah jadi alumni, nah saya pernah ditanya gitu ya, Wan, kamu ngajar di mana katanya. Padahal saya belum pernah berbicara bahwa saya mengajar gitu ya. Saya jelaskan, Pak Kiai, saya tidak ngajar, saya bisnis, saya bilang gitu. Nah, kemudian setelah waktu, kemudian saya silaturahmi kepada beliau selalu bertanya demikian gitu. Irwan, kamu ngajar di mana gitu. Entah dan
sudah beberapa kali gitu beliau menanyakan, padahal entah beliau lupa atau memang tidak tahu atau bagaimana gitu ya. Saya anggap itu lupa saja gitu, tapi akhirnya memang di tahun 2010 akhirnya saya mengajar di STAI ini gitu ya, dan mungkin itu adalah semacam doa dari kiai saya gitu ya. Setahun setelah beliau meninggal, nah kemudian saya menjadi dosen di STAI gitu. Nah, saya kira itu mungkin doa juga dari kiai gitu. Seperti itu. Ada hikmahnya ya Pak ya. Jadi kira-kira nih Pak, jadi Kak Prodi itu enak? Jadi Kak Prodi, nah kalau jawabannya enak apa enggak nanti malah cenderung curhat gitu ya. Saya kira cukup dijalani saja lah nanti. Kalau saya bilang enak nih, wah nanti gimana? Gak enaknya begini-begini, wah nanti curhat gitu. Sebagai Kak Prodi, Bapak pasti punya program loh ya. Pasti punya program. Nah, program apa aja nih Pak nih buat ekonomi syariah, buat Prodi ekonomi syariah nih? Saya kira tentu di internal saya kira lebih pada penguatan pemahaman integrasi terkait dengan pemahaman ekonomi syariah itu sendiri. Saya kira dosen-dosen di kita tidak semua dari ekonomi syariah, ada juga yang konvensional, ada juga kemudian yang dari syariah. Nah, ada upaya integrasi itu sering kita lakukan melalui diskusi-diskusi ilmiah gitu ya di prodi. Kemudian juga ujungnya kita buat semacam jurnal gitu, jurnal. Hasil dari diskusi itu kita buat jurnal Lazulma kalau kita di ekonomi syariah gitu. Kalau ke eksternal saya kira kita lebih membangun kerjasama semacam misalnya kita melihat apa sih yang diinginkan oleh pasar itu, apa diinginkan oleh dunia kerja terhadap lulusan ekonomi syariah. Saya kira kita bangun komunikasi dengan OJK misalkan, dengan BI gitu, dengan lembaga-lembaga yang terkait sebagai stakeholder dari ekonomi syariah itu sendiri. Nah, untuk harapan Bapak nih, cita-cita Bapak untuk kedepannya prodi ekonomi syariah itu seperti apa harapannya? Harapannya ya semakin maju gitu ya, semakin shoot to milenial gitu ya, bahkan selenial gitu ya. Dosen XR tuh kece-kece guys. Nah, ya makanya mari bergabung di ekonomi syariah. Asik, mantap. Nah, ya ceritanya seperti itulah. Jadi semakin maju lagi, semakin bisa berkontribusi kepada dunia ekonomi terutama gitu ya. Juga di pendidikan, saya kira seperti itu. Nah, untuk di ekonomi syariah sendiri Pak, nanti kalau sudah lulus nih, itu di dalam dunia kerja itu bisa ngambil apa aja gitu Pak? Ekonomi syariah saya kira sangat luas sekali gitu ya. Apalagi tadi sudah saya jelaskan, saya kira terkait dengan industri halal itu, jadi lapangan kerja atau industri untuk bisnis juga sangat terbuka lebar. Saya kira jadi ini potensi yang sangat besar gitu ya. Besar ekonomi. Ya, potensi kedua setelah saya kira tahun 98 dulu kita diuji gitu ya, kemudian juga 2008, nah sekarang di 2020 ini saya kira semacam ujian juga bagi ekonomi syariah, dan akhirnya menjadi potensi juga kan di tahun 2020 ini, bahwa semakin terbuka potensi ekonomi syariah untuk menjadi sistem ekonomi di Indonesia gitu ya. Bisa jadi guru ya Pak ya? Nah, bisa jadi pendidik juga, bisa jadi pegawai bank karena banyak juga perbankan syariah, bisa jadi semacam konsultan atau apalah ekonomi syariah gitu ya, analis juga ekonomi syariah. Banyak saya kira yang bisa menjadi potensi gitu ya ke depan bagi lulusan ekonomi syariah. Luas sekali ya Pak luas ya? Sekali. Luas sekali di dalam dunia kerja itu untuk ekonomi syariah itu luas. Dan ini bukan hanya mitos gitu ya, kita sudah fakta gitu ya, faktanya memang beberapa lulusan kita juga banyak yang kemudian sebelum lulus saja sudah direkrut gitu, misalnya oleh BMT, oleh lembaga-lembaga pegadaian syariah gitu dan lain sebagainya gitu. Lembaga zakat juga gitu ada. Gitu. Ya, untuk alumninya sendiri Pak, kebanyakan yang sudah lulus ini kerjanya apa Pak?
kebanyakan dari alumni Ada yang saya kira variatif ya, ada yang di perbankan juga gitu, ada yang mungkin juga di perusahaan-perusahaan umum, di PT Pos juga ada ya, kemudian juga di ya, kemudian di mana BMT gitu, ada di Baznas, kemudian juga ada di banyak lah gitu. Saya kira ada juga yang kemudian juga membuka bisnis. Nah kalau saya lihat juga dari sekarang sih sudah mulai banyak potensi mahasiswa eksar misalkan yang sekarang sudah memulai bisnis gitu ya, dari sekarang sejak kuliah gitu ya. Bahkan ada juga yang sudah menikah gitu ya. Benar sekali. Nah Pak, menurut Bapak nih, mending lulus tepat waktu atau di waktu yang tepat? Lulus tepat waktu atau di waktu yang tepat, Pak? Ini pertanyaan mahasiswa ya. Bisa menjadi alibi masalahnya. Nah, iya. Soalnya kan ada yang mengejar SKS tuh ya Pak, biar lulusnya tuh cepet gitu. Terus ada yang ya aku mah yang tepat waktu aja lah gitu. Nah, saya kira kalau melihat kebutuhan pasar ya memang harus tepat waktu gitu ya. Kalau di waktu yang tepat nanti nunggu kapan lulusnya gitu ya. Oh ini belum tepat karena belum ada lowongan kerja misalnya. Iya, repot juga sekali. gitu ya. Saya kira untuk saat ini saya kira memang waktunya idealis gitu ya, ide-idenya berkembang cukup pesat gitu ya di mahasiswa. Hanya saja saya kira imajinasi dari pemikiran atau ide-ide mereka harus dibatasi dengan misalnya ada juga yang kemudian misalkan terlambat gara-gara ngurus skripsi gitu. Skripsi karena mereka belum selesai, idenya itu belum selesai. Oh Pak, ini saya belum puas dengan skripsi saya gitu ya. Harus diteliti lebih jauh. Saya bilang sudahi dulu, kamu harus lulus tepat waktu gitu. Itu dulu. Cara mengatasi itu gimana Pak? Cara mengatasi biar nggak ada mahasiswa yang kayak gitu. Nah gitu, iya itu kan menghambat gitu. Iya. Saya kira harus dibimbing juga ya. Makanya kita kan ada semacam dosen pembimbing akademik gitu ya, ada juga dosen pembimbing skripsi. Saya kira itu bisa berkolaborasi dan saling mengingatkan lah bahwa masih ada tugas yang lebih besar gitu dari hal-hal seperti itu gitu ya, dari skripsi misalkan ada yang harus diselesaikan karena proses belajar itu tidak pernah berhenti, minal mahdi ila lahdi. Nah seperti itulah, dari sejak buayan sehingga sampai liang kubur gitu ya, jadi sehingga masih panjang perjalanannya kalau hanya belajar saja gitu. Terkadang ya Pak, kalau jadi mahasiswa itu sering ngeluh gitu, aduh seueur tugas abi teh ngeluh lah gitu. Terus ya akhirnya pengen nikah, kan ada yang cewek kayak gitu, terus ada yang mau kerja aja gitu. Jadi kan. pelampiasan nikah ya. Iya nikah terus kerja apa kan padahal sama-sama ya, capeknya juga, mikirnya juga capek. Terus ya saran Bapak gitu untuk mahasiswa, motivasi agar mahasiswa itu nggak gampang ngeluh gitu kan, padahal ada yang mendukung. Saya kira tugas itu bagian dari semacam stone to make knife sharp gitu ya. Jadi semacam batu untuk membuat pisau itu menjadi tajam gitu. Tajam cara berpikir, juga pendewasaan, berakhlak dan sebagainya. Jadi tugas-tugas itu jangan dipandang sebagai satu yang susah, tapi sebagai pijakan untuk kita naik kelas gitu ya. Sehingga tugas itu untuk diselesaikan, bukan untuk dikeluhkan gitu ya. Karena saya kira dosen membuat tugas itu tidak hanya tidak diukur bukan tujuan untuk mempersulit saya kira, tapi untuk membuat mereka lebih naik kelas gitu ya. Seperti itu saya kira. Seperti itu ya. Nah untuk tapi kalau pelampiasannya menikah bagus ya. Apalagi bisnis ya, gitu ya. Ya sekarang kebanyakan bisnis ya Pak, kalau misalkan di pandemi ini kan usaha banyak saingannya ya Pak. Iya. Aduh, ya Allah. Nah untuk ini nih Pak, ya adik-adik yang belum jadi mahasiswa nih Pak, untuk mengajak ke ekonomi syariah nih Pak, gimana tuh? Ayo ajak Pak. Ya saya kira
untuk yang belum bergabung, ya sekira adik-adik sekalian mari bergabung di ekonomi syariah. Kita banyak belajar, selain ekonomi syariah itu sendiri juga kita belajar bisnis, belajar berorganisasi, belajar berkolaborasi, belajar membangun tim dan sebagainya. Saya kira banyak sekali yang selain knowledge atau pengetahuan juga banyak kemudian bagaimana kita membangun pribadi yang mandiri dan wirausaha gitu ya, wirausaha. Saya kira sesuai dengan visi kita gitu ya. Ekonomi syariah itu siapa sama dengan ekonomi konvensional, cuman bedanya di itu ya, riba ya Pak. Oh enggak juga. Gimana Pak? Tuh kan salah pemahaman nanti juga saya. Kompre ditanya itu. Tuh saya juga salah. Jadi gimana kalau ya kadang begitu ya, bedanya ekonomi konvensional dengan syariah itu ya bedanya di riba. Wah sangat sempit sekali itu. Ternyata tadi penjelasan saya mengenai ini terlalu simpel gitu ya. Tuh kan saya juga nggak paham, pemirsa juga nggak paham ya. Nih dikasih tahu lagi. Nah jadi berbicara ekonomi syariah itu kan sebenarnya ekonomi seperti biasa saja, secara praktek seperti biasa, hanya di sana kalau katakan ekonomi lainnya itu bebas nilai, kita tidak bebas nilai gitu, karena ada Quran, ada syariah gitu, Quran Sunnah dalam pelaksanaannya. Nah maka bukan saja tidak mengandung riba, tapi ada prinsip-prinsip lainnya, misalnya prinsip-prinsip tolong menolong, kemudian keridoan juga harus ada di sana, prinsip-prinsip keadilan, tidak merugikan orang lain, tidak mendolimi gitu ya. Nah maka saya kira praktek-praktek ekonomi yang sinkron atau lolos sensor gitu, lolos filter dari ekonomi syariah, saya kira itu bagian dari ekonomi syariah, saya kira. Artinya nilai-nilainya juga dipakai oleh ekonomi lainnya, saya kira itu bagian dari syariah, karena syariahnya tujuannya kan untuk menghilangkan kemudaratan dan mendatangkan kemaslahatan. Saya kira kalau selama itu mendatangkan kemaslahatan, ya itu juga bagian dari ekonomi syariah. Jadi tidak dipandang sempit gitu ya, ekonomi syariah itu hanya sebatas riba saja gitu ya. Riba juga kalau tidak ada solusinya mau bagaimana lagi gitu ya. Nah saya kira harus berbicara lebih kepada solusinya seperti apa gitu. Kemudian ekonomi syariah apa sih yang ditawarkan, misalkan untuk menghindari riba dengan murabahah gitu ya. Murabahah itu kan jual beli gitu ya, karena riba dilarang gitu ya. Atau misalkan dengan mudharabah, dengan sistem kerjasama ada. Dan sebetulnya praktek-praktek ini sudah biasa dilakukan, bahkan sebelum datangi Islam masa Rasulullah ini sudah dilaksanakan, dan itu diakomodir gitu ya, dijalankan juga oleh Rasulullah gitu. Jadi berbicara ekonomi syariah tidak sesempit itu, hanya berbicara mengenai riba saja. Seperti itu. Tapi Pak, kebanyakan di Indonesia itu kan mayoritasnya Muslim, tapi kenapa kok bisa kebanyakannya ke konvensional gitu, nggak ke syariah gitu? Nah kadang kita berbicara tidak saja muslimnya saja, tapi perlu diedukasi mereka juga, perlu edukasi pemahaman mengenai ekonomi syariah, bukan saja dari nilai-nilai, tapi memang juga harus didukung oleh fasilitas juga. Nah sementara memang yang diperlukan oleh muslim ya seperti itulah, di fasilitasnya mungkin sedang dikembangkan kalau di ekonomi syariah. Dan sekarang juga emang kebanyakan seminar itu ekonomi syariah, syariah seminar itu ya Pak ya. Jadi udah ini banget ekonomi syariah itu. Oke, mungkin itu saja ya Pak. Terima kasih atas sama-sama waktunya. Mudah-mudahan dapat banyak yang dapat saya ambil dari Bapak, pelajaran yang dapat saya ambil. Saya dulu Pak. Hey. Halo dulu ke kamera. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Iya. Yuk gabung di ekonomi syariah STAI Tasikmalaya. Saya Siti Saimul Safia dan Bapak Irwan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.